Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadriansa dengan NIM A32124071 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik di sini judul materinya ada dua, yaitu mengenai sistem ekonomi dan ketimpangan sosial dan juga urbanisasi di Indonesia. Jadi langsung saja di materi yang pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Yang pertama ada definisi sistem ekonomi, yang dimana sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional atau berbasis kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau sosialis, yaitu pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap kegiatan ekonomi termasuk produksi dan distribusi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, di mana menggabungkan peran pemerintah dan swasta. Indonesia masuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada definisi ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan sosial adalah kondisi tidak meratanya distribusi sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kemudian ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Kedua, ketimpangan wilayah. Ketiga, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir, ketimpangan kesempatan kerja. Kemudian di sini ada faktor penyebab ketimpangan sosial di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Kemudian, perbedaan kualitas pendidikan dan akses sumber daya yang tidak seimbang. Dan juga kebijakan pemerintah yang belum merata, dan globalisasi dan persaingan ekonomi. Dan yang terakhir, urbanisasi yang tidak terkendali. Kemudian ada dampak ketimpangan sosial. Di sini ada dampak negatif dan juga positif. Yang pertama, dampak negatif, meningkatnya kemiskinan, kemudian konflik sosial dan kecemburuan sosial, kemudian kriminalitas, dan yang terakhir, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian dampak positifnya sendiri yaitu memacu persaingan, kemudian mendorong inovasi dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, ada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, pemerataan pembangunan antar daerah atau peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Yang kelima, penguatan UMKM. Yang keenam, reformasi kebijakan ekonomi agar lebih adil. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu urbanisasi di Indonesia. Jadi di sini ada transisi dua dunia atau the urban shift, transisi fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Di sini ada pendapat dari Kingsley Davis, yaitu dia mengatakan bahwa peningkatan proporsi penduduk area perkotaan versus pedesaan. Di sini ada juga Bintarto, yaitu hasil dari interaksi daya tarik kota dan tekanan dari desa. Kemudian di sini ada Badan Pusat Statistik atau BPS, perubahan struktur ekonomi menuju sektor industri dan jasa. Kemudian urbanisasi bukan sekedar pindah lokasi, melainkan transformasi gaya hidup dan struktur ekonomi masyarakat modern. Kemudian di sini ada dua sisi koin urbanisasi. Yang pertama, sisi terang atau katalis pembangunan, yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan kota menjadi pusat industri dan perdagangan padat karya. Kemudian sisi gelap, urbanisasi tak terkendali, yaitu ledakan kepadatan penduduk yang ekstrim, kemudian lonjakan pengangguran bagi pendatang minim skill. Selanjutnya ada studi kasus mengenai fenomena migrasi musiman, yaitu arus pendatang pasca Idul Fitri di ibu kota, ekspektasi, mencari pekerjaan dan perbaikan taraf hidup. Realitanya,
Tanpa keterampilan khusus, pendatang baru terperangkap dalam kesulitan ekonomi. Kemudian dampak fisik, munculnya kantong-kantong pemukiman padat dan liar. Nah, selanjutnya di sini ada membangun keseimbangan nasional, di mana yang pertama itu pemerataan infrastruktur, memangkas ketimpangan fasilitas antara desa dan kota. Kemudian yang kedua, kemandirian ekonomi desa, penciptaan sentra lapangan kerja langsung di daerah asal. Kemudian peningkatan mutu SDM, memperbaiki kualitas dan akses pendidikan di wilayah pedesaan. Jadi, pengelolaan yang bijak akan mengubah urbanisasi dari sekedar perpindahan menjadi motor pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.